Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, kita telah banyak mendengar tentang negeri Palestina dalam berita, dalam media sosial ya, yang selama ini banyak sampai kepada kita. Bagaimanakah sesungguhnya Palestina itu dari sudut pandang atau dari kacamata Islam, dari kacamata Al-Quran, dari kacamata sunnah Nabi. Nah, pada beberapa ayat akan kita temukan tentang pembahasan Palestina ya. Walaupun tidak secara khusus nama negara ya, tetapi tanah atau negeri Palestina yang dalam Quran itu tidak secara spesifik disebut Filistin, tapi dengan menggunakan Al-Ardhul Muqaddasah ya, kemudian juga dengan Al-Masjidul Aqsa ya. Adapun di dalam hadis Nabi disebutkan secara spesifik ada Syam ya, Baitul Maqdis, kemudian Filistin secara langsung. Karena negeri ini ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dan bahkan sering disebut dengan Syam ya, yang pada waktu itu meliputi wilayah antara dari sungai Efrat ya sampai ke perbatasan Mesir ya. Nah, kalau sekarang ya Palestina, kemudian Suriah, Yordania, Lebanon, nah itu masuk wilayah yang sering disebut dengan Syam. Dulu Nabi menyebut Syam. Nah, secara khusus karena di situ ada Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa itu kita jangan membayangkan bangunannya ya. Sebagaimana kalau Masjidil Haram itu juga dulunya sebelum dibangun oleh peradaban itu ya tempat saja ada di situ, ada batu gitu aja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ini adalah tempat disebut dengan tanah yang disucikan. Nah, sehingga semua nabi datang ke sana. Tidak ada nabi yang rasul diutus oleh Allah kecuali pernah sholat atau sujud di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis itu. Nah, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang sekarang kita lihat itu ada bangunannya ya, yang kita sering melihat ada kubah warnanya kuning itu ya. Nah, itu disebut dengan bangunan the rock the Rock of Doom ya. Jadi Masjid Qubbatus Sohroh
Jadi kubah, masjid yang ada kubahnya, yang di dalamnya itu ada batu. Ya. Nah, batunya itu dulunya itulah titik yang dulu Rasulullah itu Mi'raj, dari situ ke langit. Nah, dari batu itu, sekarang batu itu posisinya di dalam yang kubah kuning itu. Ya. Nah, adapun masjid lamanya itu ada di belakang, di bagian belakangnya yang disebut dengan Masjid Qibli. Makanya kalau menyebut Masjidil Aqsa tidak hanya fokus kepada satu bangunan saja. Seluruh komplek yang dikelilingi oleh tembok, termasuk yang sekarang di situ ada tembok ratapan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, itu semuanya disebut dengan Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita ke sana akan melihat sangat luas sekali komplek Masjidil Aqsa itu. Nah, tetapi yang dipakai untuk sholat itu ya di Masjid Qibli, kemudian di Masjid Qubatus Sakhrah itu kalau pas jamaahnya melober itu bisa ya kan bisa menampung sampai sekitar 300 atau 500 ribu jamaah. Nah, dalam satu riwayat hadis dari Abu Dzar, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, disebutkan, dan ini juga ada dalam Bukhari dan Muslim, An-Nasai. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalu?" Ya, wahai Rasulullah, apakah masjid yang pertama-tama dibangun di muka bumi ini? Ya. Rasulullah menjawab, qala al-masjidul haram. Ya, pertama adalah Masjid Haram. Artinya tidak masjid secara bangunan ya, tempat yang di situ ditentukan sebagai masjid, gitu ya. Al-Masjidul Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Faqultu ya Rasulullah tsumma ayyun?" Nah, kemudian apalagi setelah Masjidil Haram? Qala tsummal Masjidul Aqsa. Rasulullah menyebut kemudian Masjidil Aqsa. Nah, jadi Masjidil Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun atau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Abu Dzar bertanya lagi, "Qultu kam kana bainahuma?" Berapakah jarak waktu antara Masjidil Haram itu dibangun dan Masjidil Aqsa itu jaraknya berapa? Qala arba'una sanatan. Ya. Nabi menjawab 40 tahun. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tsumma haitsuma adrakatka sholatu fasolli." Ya. Kemudian sekiranya kamu mendapati ya untuk sholat, ya maka laksanakanlah sholat di sana. Wal ardu laka masjidun, dan meskipun seluruh permukaan bumi ini semuanya adalah menjadi masjid. Artinya bahwa dimanapun kita, di bumi manapun yang kita injak ini, kita di sana boleh melaksanakan sholat itu. Ya, sebagaimana beda dengan syariat Nabi yang dulu, bahwa mereka kalau melaksanakan ibadah ditentukan tempatnya harus di tempat tertentu. Nah, dikhususkan umatnya Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Semua permukaan bumi ini semua adalah menjadi suci dan tahur dan menjadi masjid ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di situ Rasulullah SAW secara langsung menyebut Al-Masjidul Aqsa, dan ya tentu kita tidak rela ya kalau kemudian Masjidil Aqsa yang
itu menjadi masjid yang kedua yang ada di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini ya. Setelah Masjidil Haram itu kemudian hilang ya, kemudian tinggal sejarah ya, naudzubillah. Dan kenapa bangsa Palestina itu sampai sekarang itu sampai berperang itu ya karena Al-Aqsa itu. Makanya mereka menyebut bahwa perang ini adalah Tufanul Aqsa ya. Tufan itu artinya banjir bandang ya. Ya, dulu Nabi Nuh itu terjadi banjir besar namanya tufan ya. Tufan dalam bahasa Indonesia angin topan, beda lagi ya. Kalau tufan dalam bahasa Arab artinya banjir yang besar ya, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Tufanul Aqsa, nah artinya sebuah banjir besar atau ya yang ujungnya adalah karena Masjidil Aqsa. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian juga di dalam hadis berikutnya saya mengutip dari satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang menyebutkan 40 hadis tentang Palestina, Al-Arba'un Al-Filistiniyah gitu ya. Kitab Al-Arba'una Al-Ahadis Al-Arba'un Al-Filistiniyah. Rasulullah juga pernah ditanya tentang Masjidil Aqsa. Tadzakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal. Ya, ketika sahabat sedang selesai sholat, mereka berkumpul, mereka bertanya kepada Rasulullah, ayyuhuma afdal, manakah yang lebih utama ya Rasulullah? Masjidu Rasulillah atau Masjidu Baitul Maqdis. Nah, di sini disebut apakah masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi ini, ataukah Masjid Baitul Maqdis? Yang dimaksud Masjid Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa. Ya. Maka Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min arba'i salawatin fihi. Ya. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi ini, 4 kali lipat lebih utama 4 kali daripada salat di Masjidil Aqsa. Ya. Berarti kalau Masjid Nabawi itu ukurannya 1000, maka Masjidil Aqsa itu ukurannya dibagi 4 berapa? 1000 dibagi 4 250 ya. Dari Masjid Salahuddin ya, gitu kan. Masjid yang lain ya, kan Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000 ya. Nah, Masjidil Aqsa kata Nabi, sholat di Masjid Nabawi ini lebih baik 4 kalinya daripada sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsanya 250 gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan wala ni'mal musalla, dan ialah maksudnya Masjidil Aqsa sebaik-baik tempat untuk sholat ya. Wala yushikanna ayyakuna lirrajuli mithlu syatana farasih minal ardi haitsu yara minhu baital maqdis khairun lahu minad dunya jami'an ya. Dan au qala khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian Nabi mengatakan, dan hampir tiba masanya ya, seseorang yang memiliki tanah seukuran tali kekang kudanya. Kira-kira kalau tanah ukuran tali kekang kuda itu berapa meter? Gak ada 1 meter ya. Ya taruhlah 1 meter. Dan seseorang yang telah tiba masa orang yang memiliki tanah, bidang tanah ya, yang seukurannya hanya tali kekang kudanya, dari tempat tersebut
dari Baitul Maqdis, di mana dia akan dari tempat itu dia dapat melihat Baitul Maqdis, ya, artinya memiliki tanah di situ, lebih baik baginya daripada seluruh dunia. Punya tanah 1 meter di Baitul Maqdis nanti di akhir zaman lebih baik daripada dunia seisinya. Dalam riwayat yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Nah, ini satu hadis berikutnya yang menunjukkan betapa keutamaan, dan di hadis-hadis yang lain nanti akan dibahas tentang bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan nanti di akhir zaman akan terjadi kerusakan di negeri-negeri seluruh penjuru dunia kecuali adalah Baitul Maqdis. Ya, nah maka barang siapa yang bisa hijrah ya, di akhir zaman, ya, ini tidak sekarang ya, di akhir zaman nanti. Kata Nabi, dan barang siapa yang bisa hijrah ke Baitul Maqdis maka hendaklah ia melakukannya. Nah, itu nanti ada di hadis-hadis berikutnya. Nah, bahkan di hadis yang lain Rasulullah sampai menganjurkan supaya kalau perlu dengan susah payah beliau menganjurkan untuk bisa mendatangi salah satu dari 3 masjid, di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Nah, hadis ini ada di Bukhari juga. La tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidul Haram wa Masjidur Rasul wa Masjidul Al-Aqsa. Janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan suatu perjalanan kecuali perjalanan menuju 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi atau Masjid Rasul, dan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari sini mari kita tetap, ya, Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa hendaknya selalu ada dalam hati kita, karena itu menjadi bagian dari iman. Itu menjadi bagian dari keimanan kita. Sebagaimana kita diikat oleh keimanan dengan kiblah di Baitullah di Makkah, dan juga kita dengan Masjid Rasul, Masjid Nabawi di Madinah, ya, dan jangan lupa Masjid Aqsa ini adalah di antara tempat-tempat al-muqaddasat, ya, tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, tentu kita sebagai umat Islam berkewajiban juga untuk peduli minimalnya, ya, semoga kita semuanya oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa sholat di sana dengan aman dan bisa bersujud dengan bebas, ya, tentunya tidak ada halangan satu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya tentang Baitul Maqdis. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.